rakyat desa nggak terdampak langsung, ya, karena dia tidak menggunakan dolar, iyalah. Tapi harga-harga lihat ya, memang tinggi. Sekarang ini, misalnya contoh ya, ini pengusaha tahu dan tempe itu menjerit loh, karena harga kedelai itu naik, ya. Kalau misalnya terus seperti ini bisa tutup itu. Harganya selalu melambung tinggi, kita kan ibu rumah tangga bingung. Ya sebenarnya sangat berat sekali, sangat berat ya bagi saya yang keluarga kecil, anaknya banyak. Begini, walaupun rupiah melemah, kan bond yieldnya turun. Karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di bendahara untuk sedikit membeli supaya yieldnya agak terkendali. Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Halo selamat malam, nilai tukar rupiah kini terus dalam posisi yang mencemaskan. Bahkan pada minggu lalu hampir menembus angka psikologis, yakni di angka Rp18.000 per dolar Amerika. Benarkah segala pelemahan ini hanya akibat gonjang-ganjing geopolitik global, atau ada kebijakan yang tidak tepat sasaran dan juga membuat kepercayaan pasar berkurang ke Indonesia, di mana daya tahan masyarakat, terutama kelas menengah seperti kita? Kami akan membahas dengan sejumlah orang narasumber di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang. Baik, langsung saja saya perkenalkan sudah ada 5 orang narasumber di studio. Saya mulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, yakni perencana keuangan Safir Senduk. Mas Safir, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Mas Safir. Dan berikutnya ekonom Core Indonesia, Dipo Satria Ramli. Mas Dipo, selamat malam. Malam, Mas Bram. Terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Aditya Laksmana. Pak Adit, selamat malam. Selamat malam, ketemu kembali Mas Bram. Terima kasih sudah hadir kembali. Dan berikutnya ada anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi Partai Gerindra, Kamru Samad. Kang Samad, selamat malam Kang. Malam Mas Bram. Terima kasih sudah hadir Kang. Dan yang kelima adalah Kepala R&D dari Transmedia Sosial, Anugrah Prahasta. Mas Anu, selamat malam. Selamat malam. Oke, biasanya saya akan ke narasumber baik dari pemerintah ataupun ekonom terlebih dahulu. Tapi kali ini saya ingin dengarkan terlebih dahulu dari Mas Anu terlebih dahulu. Karena beberapa waktu ini kita sudah membahas ini secara bergulir, bertahap begitu. Betul. Nah, bagaimana dengan netizen? Benarkah media sosial saat ini lebih ramai dan lebih khawatir begitu soal narasi pelemahan rupiah ini, Mas Anu? Iya. Secara garis besar sebenarnya semenjak terakhir kita ngobrol di sini, saya mengkritisi bagaimana pemerintah kemudian berkomunikasi. Karena komunikasi pemerintah ini ibaratnya apapun kemudian triggernya, ini bisa menjadi negatif ketika keadaannya memang sedang tegang gitu. Nah, kita lihat 2 minggu terakhir misalnya, atau yang paling dekat deh, tanggal 30 kemarin, Wamenpar bicara di acara di Bandung. Bali, pokoknya for tourism lah gitu ya. Beliau mau bicarakan bahwa pelemahan rupiah ini adalah peluang bagi Indonesia untuk menyedot pariwisata dan agar wisatanya stay lebih lama. Ini kan jadi ramai akhirnya. Jadi artinya saya mengkritisi lagi bagaimana kemudian pemerintah benar-benar bisa satu pintu ketika bicara, ada koordinasi lah, sehingga ketegangan di sosial media ini tidak kemudian dibanjur lagi bensin gitu seolah-olah. Gitu. Ini yang kemudian kalau waktu itu Mas Fitra bilang dari Bakom, kita pengen ini tenang dulu semuanya. Ini akhirnya nggak bisa jadi tenang. Oke. Gitu, karena, walaupun sebetulnya itu bukan statement utama ya, maksudnya bukan dari menteri yang sektor ekonomi begitu loh. Betul. Nah ini yang menariknya. Jadi topik-topik yang kemudian tidak berkaitan secara langsung misalnya, ini menjadi tendensinya ke sana lagi. Oke. Gitu. Jadi semua saling berkaitan maksudnya begitu ya? Betul. Baik. Saya ke Mas Adit langsung kalau begitu. Jadi artinya bagaimana pemerintah melihat pelemahan ini terus
menerus, walaupun angkanya naik sedikit demi sedikit, tapi ini bertahap begitu Mas? Ya. Mas saya. Ya, pemerintah melihat itu ya, fenomena koreksi rupiah, fluktuasi rupiah yang terjadi mungkin hampir 2 bulan terakhir ini ya, yang terjadi koreksi tajam ini. Dan memang kita melihat serius ini pemerintah bahwa ini ada dampaknya pasti. Karena kita ada importasi yang nilainya cukup besar, misalnya dari BBM, kebutuhan impor misalnya. Salah satunya itu begitu. Tetapi memang ini kan mesti dilihat secara tidak bisa dilihat dalam jangka pendek ya. Kita melihat pergerakan rupiah saat ini tidak bisa melihat hanya yang terjadi sekarang ini. Memang saat ini seolah-olah dengan suara kritis dari masyarakat, seolah-olah ekonomi kita ini sedang dalam menuju sesuatu yang tidak kita inginkan. Gitu. Kalau seolah-olah berarti harusnya dalam kondisi aman kita ini menurut pemerintah? Bukan soal aman atau tidak, tetapi kita melihatnya ini dalam spektrum yang panjang ya. Bahwa ini kan katakanlah sekarang di 16.500 asumsi APBN itu menjadi referensi kita. Itu kan kita melihatnya dalam spektrum 1 tahun ke depan ini, 1 tahun sampai dengan akhir tahun. Kita mesti juga melihat bagaimana upaya-upaya pemerintah dan Bank Indonesia, bauran fiskal dan moneter ini dalam ke depannya akan seperti apa. Tentu saja pemerintah tidak akan dan juga Bank Indonesia tidak akan membiarkan koreksi ini terus berlanjut. Oke, Mas, saya masuk di situ. Karena mesti dalam level yang bagaimana bisa suportif terhadap perekonomian nasional. Gitu. Oke, pasar dibuka terakhir adalah Jumat, seingat saya 17.883, hampir 17.800 dan orang sangat mengkhawatirkan psikologisnya 18.000, Mas. Betul. Artinya upaya pemerintah itu dianggap efektif atau tidak? Pasar memang tidak mudah untuk dilawan ya, kekuatan pasar, dan dalam hal ini pemerintah dan Bank Indonesia pasti juga harus terukur bagaimana katakanlah menghadapi tarikan pasar ini. Tapi yang pasti yang bisa saya jelaskan di sini adalah apa yang dilakukan pemerintah itu dilihat juga oleh pasar. Oke. Pemerintah ada di domain fiskal. Kebijakan struktural sektor fiskal yang dilakukan pemerintah ini dilihat oleh pasar. Itulah yang sekarang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Dengan bagaimana perjalanan fiskal kita juga harus melihat bahwa fiskal kita tidak buruk-buruk amat. Artinya fiskal kita masih solid dan masih suportif. Salah satunya yang indikator kesehatannya kan di defisit di kuartal pertama 0,93, April sudah membaik menjadi 0,61. Oke, jadi kepercayaan sudah bertambah harusnya dengan logika itu, Mas. Dengan logika itu, karena itu fakta. Baik. Dan ada keseimbangan primer yang sudah surplus 28 triliun. Artinya di April kemarin itu tidak ada defisit. Defisit dari kontraksi 95 triliun menjadi surplus 28 triliun, tentu itu sebuah indikator juga dari sisi fiskal bagaimana pemerintah juga melakukan upaya-upaya supaya fiskal ini menjadi kredibel. Oke, baik. Demikian pula dari sisi Bank Indonesia ya kita juga melihat sana. Oke, tahan di situ dulu Mas Adit. Saya ke Mas Dipo kalau begitu. Jadi benarkah hari ini kepercayaan sudah kembali melihat logika yang disebutkan Mas Adit tadi? Saya rasa belum ya. Jadi mungkin kalau kita ngelihat nilai rupiah, ya kan itu mungkin ada memang nilai fundamental ya. Jadi mungkin yang Bank Indonesia bilang, oh Juli akan turun, bahkan pemerintah bahkan quote angka, oh kita akan mencapai 15.000. Sebenarnya secara teori dan perhitungan itu ada benar ya. Iya kan, jadi maksudnya itu dia bukan asal-asalan lah angkanya. Dia memang benar-benar memperhitungkan, ada beberapa. Nah tetapi untuk memperhitungkan itu sebenarnya ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Ya kan? Nah saya rasa yang sangat sulit itu bukan menghitung nilai fundamental, ya kan? Tetapi justru persepsi pasar, ya kan? Dan itu yang sangat sulit buat pemerintah manage, ya kan? Dan juga kita perlu lihat ya, jadi rupiah ini tidak hanya melemah melawan US dollar kan. Sebenarnya kan kita melemah melawan negara tetangga juga ya. Jadi kita melemah Singapura melawan sekarang 14.000 kalau tidak salah. Betul. Kita melemah melawan Singapura dolar, kita melemah melawan Malaysia ringgit, Thailand baht, bahkan Vietnam dong. Ya kan? Bahkan jadi kita trennya melemah, mereka menguat gitu. Jadi artinya apa? Kita nggak bisa 100% salahkan di geopolitik aja, ya kan. Kalau misalnya geopolitik aja seharusnya tren kita sama dengan mereka. Tetapi karena berbeda soal kepercayaan itu artinya kita sudah ada di fase yang mana? Bertahap mengembalikan kepercayaan atau ya dengan pelemahan rupiah logika awam saya jangan-jangan kepercayaan masih tergerus? Saya rasa itu sesuatu yang selalu berubah ya. Jadi memang si pasar itu dan pelaku ekonomi dia selalu menyesuaikan. Tiap kali ada berita apa, ada pidato baru, ada informasi baru, dia menyesuaikan. Iya kan, masalah kepercayaan dia, dan itu tergantung juga masalah kredibilitas dan segala. Sebagai contoh sedikit, ada di awal Februari ya, itu dari Moody's, salah satu pemeringkat rating agency, dia memberikan 3 concern di Indonesia lah. Satu adalah mengenai kebijakan yang berubah-ubah, unpredictable policy.
Kedua adalah masalah institusi, dan dia specifically mention soal Danantara dan MBG. Dan yang lalu ketiga adalah masalah fiskal. Oke, Artinya, sorry saya masuk di situ. Yang MBG dan Danantara adalah soal pembelanjaan atau soal transparansi dan accountability. Transparansi, ya, karena ini institusi baru ya. Ya kan, jadi biasa mungkin pemerintah mendapat dividen dari BUMN ini, tapi dengan ada Danantara tidak gitu. Tetapi intinya sampai hari ini Danantara kan juga belum keluarin laporan keuangan. Transparansi cukup rendah lah. Tetapi poin saya sebenarnya adalah dari 3 itu, sebenarnya fiskal itu nomor 3. 2 dari 3 itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan angka. Ya kan, hubungannya dengan komunikasi, dengan tata kelola, dengan hukum. Itu saya merasa. Jadi kita nggak bisa semena-mena hanya, kepercayaan masalah angka gitu. Justru yang non-angka itu yang sangat sulit dikendalikan oleh pemerintah ya. Oke, Mas Adit, non-angka kalau kata Mas Dipo. Ya. Memang kalau kita melihat dicontohkan Mas Dipo tadi ya, MBG dan Danantara, kita juga melihat usia ya. Usia Danantara kan memang 1 tahun. Artinya hal-hal yang selama ini sudah diperoleh oleh market dari pengelolaan BUMN di sebelumnya, itu pasti belum nampak di situ. Gitu, 1 tahun bukan waktu yang cukup, Mas Adit, untuk menilai kinerja begitu? Iya, sebenarnya kita kan juga bisa melihat kinerja Danantara itu dari sisi yang lain ya. Bagaimana dia pengelolaan BUMN-nya, kemudian juga bagaimana dia menjalankan program-program prioritas pemerintah, yang itu juga sebenarnya cerminan dari indikator apa yang dilakukan oleh Danantara gitu. Sebagai contoh misalnya hilirisasi, sekarang sudah 2 fase tahun ini, ada sekitar hampir 30 proyek yang sudah groundbreaking tahun ini begitu, dan ini adalah dilakukan sepenuhnya oleh Danantara semuanya itu, hilirisasi itu, dan ini juga sesuatu seharusnya yang dilihat oleh market ya, mengenai sisi lain dari KPI lah katakanlah tadi kan kalau yang dimaksudkan. Oke, saya masuk ke situ Mas Adit. Kalau kemudian Anda mengatakan harusnya market melihat itu, tapi kemudian ternyata market dianggap belum percaya, artinya pemerintah tetap menggunakan standar itu atau menyesuaikan standar market yang harusnya bisa dapat kepercayaan itu, Mas Adit? Begini, kita melihat bahwa seharusnya memang idealnya pemerintah juga kombinasi ya, bahwa pemerintah punya, kan tidak semua konsepsi kebijakan publik, kan tentu tidak semua kebijakan publik itu bisa diterima oleh semua pihak, even market sekalipun kan. Dan disinilah pemerintah sebenarnya stay dalam apa yang menjadi visi dari pemerintah itu sendiri. Dalam kasus DSI sebenarnya, Danantara Sumber Daya Indonesia misalnya, itu kan clear sebenarnya. Apa yang menjadi visi besar Presiden Prabowo dengan DSI, yaitu adalah menegakkan ekonomi konstitusi, pasal 33, yang selama ini 30 tahun lebih, 15.000 triliun potensi pendapatan kita keluar karena tata kelola yang ini. Dan itu kan memang direspons kemarin itu pada saat setelah pidato, responsnya begitu kita bisa melihat kan, bagaimana harga saham komoditas, emiten komoditas itu turun. Artinya ekspektasi pasar tidak inline dengan apa yang menjadi visi besar pemerintah. Dan inilah yang sebenarnya sekarang ini terjadi dan sedang dikelola oleh pemerintah, bagaimana visi besar ini bisa diterima oleh pasar, dan tentu ini proses transisi, pembenahan, transformasi struktur ekonomi kita dalam melalui hilirisasi ini nanti juga bisa dilihat oleh pasar begitu. Oke, baik Mas Dipo. Jadi artinya kalau saya tangkap kemudian, mohon koreksi kalau saya salah Mas Adit. Artinya pemerintah membuat satu visi tapi berharap pasar bisa menerima logika visi itu. Iya. Itukah kemudian yang memang kami awam bisa menangkap? Kalau saya melihatnya gini sih Mas, memang secara ekonomi nih di pemerintahan ini ya, memang kita sedang melalui transisi era ekonomi sih Mas. Ya, dan ini berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Mungkin dulu sebelumnya kita sedikit lebih konservatif, ya kan. Nah kalau saya melihat mengenai pemerintahan ini ya, jadi kalau saya selalu mana aja ada 3 layer Mas Bram. Jadi pertama adalah visi, kedua adalah strategi, lalu ketiga adalah personel. Jadi kalau visi, saya rasa semua orang Indonesia pasti setuju lah pasal 33 SDA. Yang orang permasalahkan biasanya di level kedua tuh misalnya. Itu terlihat sekali misalnya tadi ya, ngomongin DSI, itu peraturan itu sangat-sangat terlihat terburu-buru dibuatnya. Ya kan, masih banyak sekali bolong, ya kan, dan tidak clear mengenai beberapa proses. Ya kan, terlihat sekali itu terburu-buru. Ya kan, jadi contohnya, kita berapa hari setelah itu kita baru tahu, itu ternyata Amerika exempted dari ekspor ini. Kan itu sangat berbahaya dengan geopolitik sekarang kita terlihat terkesan. Lalu juga kedua misalnya adalah soal timing. Ya kan, kalau negara lain mereka melakukan kontrol-kontrol itu sebenarnya biasa kan. Dan banyak negara yang melakukan ini. Tetapi mereka biasa melakukan ketika investasi lagi tinggi. Jadi FDI tinggi, investor masuk, dia kontrol. Gitu. Nah kita lakukan ketika kita sedang ekonomi kurang baik.
kalau menurut saya. Jadi timing mungkin kurang pas. Dalam logika pasar itu merugikan buat Indonesia? Merugikan karena ada jadi ketidakpastian usaha, Mas. Jadi mungkin secara spesifik, jadi contoh ya, si peraturan ini bilang kita ada 3 komoditas, sawit, batu bara, ferroalloy. Tapi 3 bulan lagi nanti kita lihat lagi ya, ada lagi nggak yang kita masukin? Kan artinya sektor-sektor lain kan, wah jangan-jangan nanti saya juga masuk cengkeh, saya juga masuk kapas, ya kan? Jangan-jangan setelah minerba gitu. Jadi saya rasa di saat kondisi ekonomi seperti ini, tugas pemerintah adalah menjaga iklim investasi, ya kan? Jadi kalau ya kan terlepas setuju nggak setuju, menurut saya adalah itu ya terlihat tidak matangnya itu sih, Mas. Baik. Jadi masalah kebijakan dan personel. Oke, jadi artinya pasar akhirnya memutuskan wait and see ya? Iya, Dengan kemudian dia nggak apa pusing ya? lah. Oke, baik-baik. Mas Dipo, saya ingin tarik ke bawah. Artinya dengan segala pelemahan dan potensinya ke depan, seberapa ini kemudian akan berpengaruh pada daya beli masyarakat. Tapi usai jeda, karena kami akan jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Plus.